Episode diawali dengan pertarungan Orgaron dengan dua Deltandar yang berkeliaran di udara, dan kebetulan juga dibantu oleh Blazer. Setelah Deltandar satunya dikalahkan oleh Blazer dan Deltandar satunya lagi lari ke angkasa, Blazer pun mengejarnya karena Orgaron Mode 3 belum sempat memakai kekuatan penuh untuk mengejarnya. Setelah misi selesai, mereka pun kembali ke Scar City sembari membicarakan tentang tadi, yang dimana Deltandar sudah muncul 5 kali dalam bulan ini dan mereka belum siap untuk pertempuran antariksa. Gento pun datang dari rumah sakit setelah menanyakan kondisinya, di mana ia kelelahan karena kurang istirahat dan gizi akibat sering menjalankan misi. Teman-teman Scar yang lainnya menyarankan Gento untuk istirahat yang banyak. Saat Gento mengeluarkan Blazer Stone, ia mendapat tinjuan dari Blazer dan itu pertanda Gento tidak boleh memaksakan dirinya. Di klinik, dokter menegaskan ke Gento agar tidak selalu memaksakan dirinya lagi karena yang dialami Gento sekarang sangat parah dan bisa membahayakan nyawanya. Malam hari di Scar City, dia mencari Blazer Stone-nya yang jatuh. Kemudian Waki pun datang dan meminta Gento untuk benar-benar tidak memaksakan dirinya. Di Scar Mokpi, Emi mengajak salah satu temannya bernama Michi, yang dimana ia tahu tentang kaiju angkasa. Tujuan dia datang ialah menunjukkan kejadian aneh yang dia temukan di angkasa melalui satelit Mars, dan juga ada sesuatu yang melintasi jalur Bazanga dan Gebalga. Saat diubah menjadi 3D, terlihat seperti kaiju antariksa yang menempel di sana. Esok hari, Emi pun membahasnya di Scar City, dan kemungkinan kedatangan kaiju ini di bumi akan memulai third wave. Tiba-tiba peringatan muncul di mana Taga Nular muncul kembali, dan munculnya di berbeda negara dalam waktu yang bersamaan. Dikarenakan Gento baru pulih, ia pun mempercayai timnya dalam misinya, sedangkan dia akan memonitor mereka dari Scar City. Namun wilayah operasi Taga Nular itu merupakan milik CCP. Minor membiarkannya karena ia butuh bantuan Scar untuk misi ini. Orgaron pun turun dan rematch battle melawan Taga Nular pun terjadi. Saat Gento menyaksikan pertarungan tersebut, tiba-tiba mendapat peringatan lagi kalau Taga Nular muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Nevada. Gento yang tidak punya cara lain, memutuskan untuk bertarung sekali lagi walau kondisinya masih belum pulih seutuhnya. Ia melakukan ini agar Orgaron bisa mengurus Taga Nular di Jepang dan Blazer akan mengurus Taga Nular yang ada di Nevada. Tiba-tiba Michi menelpon ke Emi dan memberitahu kalau sinar yang mengenai Gebalga sebelum turun ke bumi adalah sinar dari Taga Nular yang menembak ke atas langit saat melawan Blazer. Di Nevada, terlihat Blazer membelah lengan Taga Nular menggunakan Tilsonite Sword-nya, namun tidak membuatnya mati dan menyerang balik Blazer. Begitu juga dengan Orgaron yang kesulitan menghadapi Taga Nular. Di sini terungkap alasan kenapa Taga Nular muncul bersamaan, karena tujuannya ingin mencegah datangnya kaiju angkasa lain yang akan terjadi gelombang ketiga. Tiba-tiba komando dan markas Amerika akan segera menyerang Taga Nular sebelum ia menembak sinarnya dan menyuruh Scar untuk mundur. Saat Orgaron menyerang Taga Nular, ia tidak melawan dan menyerap cairan teatrium untuk mengeluarkan sinarnya. Kemudian Emi memberitahu Orgaron dan Blazer agar tidak menyerang Taga Nular karena tujuan Taga Nular menembak kaiju gelombang ketiga yang akan datang. Saat misil GGF diluncurkan, mereka berdua pun mencegah datangnya misil itu ke Taga Nular dan membiarkan Taga Nular menembak sinarnya sampai ke ruang angkasa dan mengenai kaiju angkasa tersebut sampai terpental di bulan. Dan Taga Nular pun meledakkan diri setelah tembakan tersebut. Di CCP terlihat Minoru akan menghukum Retsu karena tindakan Scar yang menantang. Retsu pun akan menanggung semua itu, dan episode pun diakhiri dengan bangunnya final boss yang terdampar di bulan bernama Valaron. Yap, overall episode ini membawa kembali tentang konflik V99 dan juga menjadi pembuka untuk final arc melawan kaiju third wave atau final bossnya bernama Valaron. Di episode ini juga menjawab tentang kejadian di episode ketiga saat Taga Nular yang menembak ke atas langit, yang tujuannya adalah mencegah datangnya Gebalga ke bumi, dan mereka muncul kembali untuk mencegah datangnya third wave ke bumi. Secara nggak langsung Gebalga udah di spoiler di episode 3 ya. Di episode sebelumnya juga Red King dan Guigas sempat melihat ke atas langit, di mana mereka merasakan ada kedatangan kaiju lain ke bumi. Dan kebetulan jalur tembakan Taga Nular ke langit sama persis dengan jalur turunnya Gebalga ke bumi. Ini semua berkat bantuan kenalan Emi bernama Michi, yang dimana ia sangat penasaran tentang kaiju angkasa, dan dia juga sangat pintar dalam menggali penemuannya di luar angkasa daripada astronomi. Ya, bisa dibilang dia adalah MVP di episode ini. Kenalannya Kak Emi ngeri-ngeri juga ya. Pantasan aja Kak Emi jago ngehack sebelum masuk GGF. Kalau kita lihat Gento yang
dalam kondisi belum pulih sepenuhnya memaksakan diri untuk bertarung. Itu jadi teringat seperti Jun Himiya saat ia ditegur oleh ilustrator dan memaksakan diri untuk bertarung sekali lagi. Paling lucu sih pas ia kena tonjok sampai pingsan oleh Blazer saat masih jadi batu. Batu sekecil itu masih bisa buat gelut. Blazer melakukan itu karena ia peduli oleh Gento dan tidak memaksakan dirinya lagi untuk bertarung. Apalagi Blazer selama berada di tubuh Gento, ia sudah tahu banyak tentang kehidupan manusia, makanya ia peduli. Dan yang jadi pertanyaan, nasib Gento di Nevada gimana di? Apa dia masih terdampar di sana saat ledakan terjadi? Oh iya, kemunculan Retsu juga bikin mengejutkan. Mungkin ini antara Discordnya udah habis atau cuma Dobasiyu yang cuma pura-pura aja ke Gento dan Emi. Harusnya masa diskursnya udah habis ya. Dan hal ini juga sebagai tanda kalau selama ini ia menanggung semua tindakan Scar terhadap atasan. Jadi makanya dia suka marah-marah ke Scar kalau Scar suka gegabah. Ia bisa dibilang tipikal orang yang tegas dan baik karena peduli dengan timnya dan juga namanya. Cuma ya dia harus mengerti kondisi juga sih. Gak semua harus diselesaikan dengan cuma marah-marah doang. Yap, segitu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultrazotix. Dah.